pembunuhan sadis dan mutilasi manajer HRD yang mayatnya dimutilasi 11 bagian. Tersangka sempat tidur bersama potongan mayat tersebut. Gimana ceritanya ya? Baik, sebelum mulai jangan lupa di-subscribe Kriminalpedia, menikmati cerita kriminal sambil ngopi. Kronologi pembunuhan dan mutilasi terhadap manajer HRD PT Jaya Obayasi Rinaldi Harley Wismanu. Rinaldi dibunuh dan dimutilasi menjadi 11 bagian. Ini pembunuhan keji yang dilakukan oleh dua tersangka, yakni Jumadil Al-Fajri berusia 26 tahun dan Laili Atik Supriyatin berusia 27 tahun di apartemen Pasar Baru Mansion, Jakarta Pusat. Setelah dimutilasi, mayat Rinaldi kemudian dibawa ke apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, hingga akhirnya ditemukan polisi pada hari Rabu 16 September 2020. Lalu apa motif tersangka hingga tega menghabisi nyawa Rinaldi, padahal PIN ATM korban sudah diberikan? Kedua tersangka yakni Fajri dan Laili merencanakan pemerasan dan pembunuhan di kamar kosnya di Depok, Jawa Barat. Rencananya korban akan dijebak secara seksual oleh Laili. Laili dan Rinaldi sebagai korban melakukan komunikasi dengan saling chatting melalui aplikasi pesan Tinder pada tanggal 5 September 2020. Korban dan pelaku bertemu di Kopi Kenangan di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat tanggal 9 September 2020. Tersangka Fajri menunggu di dalam kamar mandi dengan menyiapkan batu bata dan gunting saat Laili dan Rinaldi berada di Kopi Kenangan, karena yang memesan kamar tersebut adalah Fajri. Sekitar pukul setengah 8 malam, tersangka Laili dan korban menuju ke dalam kamar apartemen Pasar Baru Mansion. Tersangka Laili dan korban langsung melakukan hubungan badan di atas kasur. Posisinya korban ada di atas Laili, hadapnya belakangin kamar mandi, sementara Fajri masih di dalam kamar mandi, ungkap Laili. Tersangka Fajri keluar dari kamar mandi tanpa sepengetahuan Rinaldi dan melihat Rinaldi sedang berhubungan badan dengan Laili. Fajri memukul korban pada bagian kepala dengan batu bata hingga terkapar, dan setelah itu langsung menindih dada korban, sementara Laili berdiri ke kamar mandi untuk bersembunyi. Fajri memberas korban karena telah meniduri Laili yang disebut sebagai istri Fajri. Fajri meminta sejumlah uang kepada Rinaldi, namun Rinaldi menolak memberikan uang sehingga Fajri memukul pelipis kiri korban dengan batu bata. Tersangka Fajri menusuk Rinaldi dengan gunting di bagian kepala sebanyak 1 kali. Rinaldi sempat berusaha melarikan diri dengan cara memberontak dari tindihan Fajri. Rinaldi sempat hendak berlari ke arah pintu keluar, namun Fajri kembali menusuk guntingnya ke dalam pinggang sebelah kiri Rinaldi. Rinaldi ditarik oleh tersangka Fajri ke tempat tidur, kemudian Laili keluar dari kamar mandi. Dalam posisi korban ditindih Fajri, Laili menanyakan PIN HP korban. Rinaldi sempat tak mau memberikan kode PIN HP-nya kepada Fajri dan Laili, sehingga Fajri semakin ganas menusukkan gunting ke tubuh korban beberapa kali. Laili kembali menanyakan PIN HP ke korban sebanyak 2 kali. Permintaan kedua akhirnya Rinaldi memberikan PIN kode HP-nya karena Fajri tidak lagi menusuknya. Namun tak lama Rinaldi tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Fajri dan Laili menutup muka Rinaldi dengan baju karena berlumuran darah. Kaki korban juga diikat tali rapia oleh tersangka Fajri dan memindahkan jenazahnya ke dalam kamar mandi. Fajri dan Laili kemudian keluar untuk membeli peralatan mutilasi ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah itu, korban ditinggal 3 hari di dalam kamar mandi sampai tanggal 11 September. Pada tanggal 12 September dini hari, Fajri dan Laili memulai memutilasi Rinaldi, di mana Fajri memutilasi kaki kiri dan kanan. Pemutilasian dilakukan di bagian lutut kiri dan kanan menggunakan pisau daging. Pada saat itu, Laili menguasai harta milik Rinaldi karena sudah mengetahui nomor passwordnya. Di dalam HP itu ada beberapa catatan penting Rinaldi seperti PIN ATM dan PIN lainnya. Uang korban sempat diambil Laili ke Indomaret Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Laili dan Fajri pergi ke Mall Geraha Cijantung, Jakarta Timur untuk membeli perhiasan emas menggunakan uang Rinaldi. Jumat 11 September, Laili dan Fajri memesan kamar di Tower Ebony Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, lantai 16, kamar 16 AB. Keduanya membawa koper dan tas berisi bagian tubuh korban ke kamar apartemen tersebut menggunakan taksi online. Di mana koper berwarna merah muda itu disimpan di bagian luar balkon. Fajri dan Laili membeli lagi beberapa perlengkapan untuk memutilasi, termasuk gergaji besi, cat piloks putih, dan cat lainnya untuk menutupi bercak darah di tembok kamar apartemen. Kemudian Fajri dan Laili membeli koper hitam di Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk memasukkan bagian potongan tubuh Rinaldi.
Dalam perjalanan itu, Fajri sempat membeli sepeda motor NMAX seharga 20 jutaan menggunakan uang Rinaldi. Kemudian Fajri dan Laili pergi ke toko bangunan di Depok untuk membeli sekop, pacul, ember semen, semen 1 sak, sendok semen untuk menguburkan korban. Mereka sudah menyiapkan sebuah lubang dengan menggunakan cangkul di rumah kontrakan di perumahan Permata Cimanggis, Depok yang sehari sebelumnya sudah mereka sewa. Lubang kuburan disiapkan di belakang rumah. Pelaku pembunuhan dan mutilasi Jumadil Al-Fajri dan Laili, Atik Supriyatin, ditangkap polisi di rumah kontrakan mereka di perumahan Permata Cimanggis pada tanggal 16 September 2020. Polisi melacak mereka setelah menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk berbelanja emas, motor, dan menyewa rumah. Saat dibeku, pasangan kumpul kebo itu sempat mencoba kabur dari belakang rumah dan naik ke atas genteng tetangga. Namun, karena rumah tersebut sudah dikepung petugas, upaya mereka gagal. Keduanya nampak pasrah saat ditangkap. Penangkapan kedua pelaku sempat menjadi tontonan warga. Hal itu dikatakan oleh warga sekitar yang turut menyaksikan penangkapan kedua tersangka. Pelaku prianya waktu ditangkap dari atas genteng rumah tetangga masih pakai handuk, begitu katanya. Setelah ditangkap, hampir melalui proses 1 tahun lamanya, ternyata pada tanggal 29 Juni 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis hukuman mati pada kedua sejoli tersebut. Mimin mau bahas sisi lain Fajri dan Laili selain pembunuhan. Jadi Fajri sebetulnya sudah memiliki seorang istri dan seorang anak. Laili masuk ke dalam kehidupan rumah tangga Fajri. Istrinya Fajri sempat curhat di sosmed, mengatakan bahwa Fajri sudah tidak bisa dihubungi dan pergi bersama Laili. Laili juga setelah ketahuan oleh istri Fajri langsung mengajukan resign dari pekerjaannya lantaran takut dilabrak istri Syah Fajri. Sejak resign itulah kondisi keuangan Laili menjadi morat-marit. Mereka berdua, Fajri dan Laili, tidak memiliki penghasilan lagi. Kemudian, Mimin juga melihat latar belakang Laili dan korban Rinaldi ini ada kemiripan, yaitu sama-sama berasal dari kampus ternama. Sebetulnya Laili bisa memiliki masa depan yang cerah. Dia tercatat sebagai mahasiswi jurusan Fakultas MIPA Universitas Indonesia, masuk melalui jalur prestasi dari daerahnya. Dikenal sebagai mahasiswi yang aktif berorganisasi, pintar, dan terlihat alim dengan jilbabnya. Namun setelah mengenal Fajri, Laili menjadi berubah. Dia membuka jilbabnya, mengecat rambutnya, dan kumpul kebo bersama Fajri. Rinaldi sebagai korban mutilasi memiliki masa depan yang cerah juga. Dia lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan sastra Jepang. Sempat tinggal di Jepang dan mengenyam pendidikan S2 di Jepang. Kabarnya, Rinaldi sempat menikah dengan pramugari Jepang, namun sudah kandas. Rinaldi juga memiliki paras yang cukup ganteng, pergaulan elit, dan posisi pekerjaan yang mentereng sebagai HRD manajer sebuah perusahaan. Seandainya Laili tidak kumpul kebo dengan Fajri dan bertemu dengan Rinaldi secara baik-baik, mungkin akan lain ceritanya ya. Mereka akan bertemu dengan pasangan yang sama-sama sepadan, berasal dari kampus ternama dan sama-sama pintar. Semoga bisa diambil hikmahnya dari cerita ini ya. Jangan lupa nonton Kriminalpedia, menikmati cerita kriminal sambil ngopi.